Oke, halo semua. Di video kali ini saya akan mereview desain rumah milik Bu Sabrina. Ini sebenarnya udah lama desainnya, cuman baru saya kerjakan, baru saya upload. Oke, rumah ini berukuran 16 meter dikali 10 meter. 16 meter ini udah termasuk carport ya, jadi dari depan pagar sampai belakang. Belakang nanti juga ada taman. Seperti ini tampak depannya. Oke, kita masuk ke bagian garasi ya. Garasi ini cukup untuk 3 mobil di belakang sama di depan, dan ada garasi juga. Di depan sini ada sanyo, apa, keran air untuk cuci mobil atau untuk siram tanaman, dan juga di depan teras ada kanopi ya. Kanopi ini enggak tembus pandang karena cukup panas di sana. Makanya saya gunakan material yang tidak tembus, jadi agak dingin. Oke, ukuran karpet ini berukuran 4,5 meter dikali 3,5 meter. Kanopinnya detailnya seperti ini. Jadi rangkanya cuman kotak-kotak menggunakan besi hulu saja. Ini materialnya polikarbonat juga bisa, yang transparan. Nanti tergantung, kalau di sampingnya terdapat pohon gunakan itu, kalau nggak ada pohon cari yang agak eh, tidak tembus cahaya, jadi biar tidak terlalu panas. Oke, jadi rumah ini atapnya menggunakan atap limas seperti ini. Atapnya atap L, dan di ujung-ujungnya terdapat hubungan seperti biasa menggunakan material hmm, bitumen juga. Atapnya ini gentengnya menggunakan bitumen karena kan bitumen ringan, jadi bagus buat rumah, terus ramah lingkungan juga. Warnanya hitam. Di belakang ini terdapat itu ya, apa, dapur. Nanti saya jelaskan di bagian videonya. Oke, untuk yang mau desain rumah, kalau yang sudah saya upload gini silakan minta, gak apa-apa, gratis. Tapi kalau mau request ya berbayar, tapi gak mahal. Silakan hubungi saya. Kalau mau lihat-lihat bisa cek di IG saya, Antonio SKP. Di situ kalian bisa tanya apapun mengenai bangunan, jadi gak usah sungkan, feel free saja. Untuk biaya desainnya silakan chat-chat atau DM. Oke, kita lanjut ke rumahnya. Jadi seperti ini. Ini bagian tamannya. Tamannya ini berukuran 4,5 meter dikali 6,5 meter, tapi terpotong teras ya. Terasnya berukuran 3 meter dikali 2 meter seperti ini. Lantainya menggunakan granit. Untuk pintunya kupu tarung, dan materialnya kayu ditambah mainan kaca. Ruang tamunya seperti ini. Desainnya seperti rumah-rumah pada biasanya. Ukuran ruang tamu ini 3,5 meter dikali 3 meter ya. Jadi ruang tamu langsung ke ruang keluarga, hanya dibagi dengan partisi saja. Partisinya seperti ini. Terus kita masuk ke dapur. Nah, di bagian dapur ini paling menarik ya, karena ada minibar. Oke, nanti kita jelaskan lebih lengkap. Sekarang kita masuk ke kamar. Kamar belakang ukurannya 3,5 meter dikali 3,5 meter. Cukup luas, tetapi ini enggak ada kamar mandi karena ini bukan kamar utama. Dan ada jendela yang mengarah ke garasi yang tadi. Ini cukup luas, bisa dibuat untuk anak, bisa dibuat untuk tamu juga. Oke, sekarang kita masuk ke Oke, sekarang kita masuk ke master bedroom. Ya, kamar utama ini berukuran 4 meter dikali 3,5 meter ya. Jadi cukup luas, sangat luas sekali. Bahkan ada jendela yang mengarah ke belakang, ke taman, dan
Di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya berukuran 1,5 meter dikali 1,70 meter. Jadi 1,5 meter dikali 1,7 meter. Seperti ini desainnya. Dapat WC duduk, ada wastafel juga. Terus menggunakan shower, nggak menggunakan bak mandi. Karena kenapa? Kalau menggunakan bak mandi itu nanti bersihinnya agak repot ya. Jadi langsung saja menggunakan shower. Showernya ada water heaternya, jadi ada air panasnya, udah enak. Seperti ini ruang tamunya. Ini ruang tamu menghubung ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini cukup luas juga, 3,5 meter dikali sampai tadi ruang tamu. Dan di depan terdapat musola ya. Musola ini ukurannya 3,5 meter dikali 2 meter. Cukup untuk 3 orang. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ada tamu, kalau ingin sholat itu enggak masuk-masuk ke belakang, cuman di luar saja. Kalau ada tamu kan enak. Kalau ingin sholat karena orangnya Islam, jadi ya saya sediakan musolanya. Oke. Oh ya, ini kalau lantai musola menggunakan material kayu, karena biar terkesan dingin aja, biar enak. Kenapa kok nggak menggunakan keramik? Ya karena beliau requestnya kayu. Karena kan beliau mungkin udah ada kayu yang kualitasnya cukup bagus, jadi ditempatkan di musola biar kelihatan orang kalau ada tamu gitu, musolanya kelihatan bagus. Oke, seperti ini dapurnya, ada lampu lednya di bagian bawah. Oke, kita masuk ke belakang ya. Belakang ini hanya gudang saja, terus tempat makan, dan ada dapur kotornya. Jadi yang di depan itu hanya dapur bersih saja. Nah, ini hanya dapur bersih saja. Ya, seperti ini untuk masak, terus untuk menyiapkan makanan ada minibarnya juga. Kalau datang ke kalau mau berangkat kerja atau berangkat sekolah gitu bisa sarapan di minibar sini, dan ya itulah enak kalau ada minibarnya. Nah, untuk dari jauh seperti ini kelihatan dapurnya, ada kabinetnya, kulkasnya terdapat di situ juga, udah cukup. Oh ya, ukuran dapur ini tadi ya, ukurannya 2 meter dikali 3 meter. Oke, kita lanjut ke belakang. Untuk bagian belakang ini sebelah kanan, nah itu di depan terdapat gudang. Jadi gudangnya ini berukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter saja. Ya nggak tahu buat apa, nanti buat nyimpan-nyimpan gitu aja. Sudah cukup ukuran segitu. Dan di belakang juga ada taman. Taman ini cukup luas juga ya, jadi bisa digunakan karena wasilannya sendiri, dimanfaatkan buat tanam kayak palem gitu agar dingin, udaranya sejuk. Oke, kita juga bisa melihat itu ya, dapur kotornya. Dapur kotornya seperti ini ada kabinetnya juga untuk menyimpan piring, gelas, dan lain-lain. Terus yang bawah untuk menyuci piring ya, untuk menyuci gitu. Seperti ini dapur kotornya. Ya, jadi kalau di dalam rumah itu tamu melihatnya hanya dapur bersih saja, yang kotor-kotor di belakang. Jadi kesannya itu rapi dan bersih. Nah, di bagian belakang seperti ini menggunakan atap seperti polikarbonat, agak transparan karena ada tanamannya. Jadi kan kalau hmm, pagi gitu cahayanya masih sehat, tapi kalau sore cahayanya udah nggak sehat. Jadi kita buatnya agak transparan karena di samping kanan menurut beliau itu ada pohon besar. Jadi kan kalau sore gitu cahaya dari matahari nggak sampai masuk. Makanya saya buat atap polikarbonat. Seperti ini modelnya, ada rangkanya juga karena beliau nggak mau itu apa eh, kolom beton, jadi saya buatkan kolom besi. Nah, seperti ini. Oh iya, tendonnya berada di
atasnya gudang udah cukup untuk menampung tandon atau penyimpanan air yang nggak tahu tandon itu. Oke, ya di kanannya terdapat lahan kosong, mungkin bisa buat mainan anak-anaknya yang masih kecil. Kalau keluarga besar ngumpul gitu bisa mainan di belakang. Nah ini tandon yang saya jelaskan tadi, tempatnya di atas gudang. Oke kalau oke kalau gitu udah sampai sini saja. Terima kasih.